Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channelnya Elaborasi Channel. Today kita bakalan ngobrolin tentang seputar kegiatan mahasiswa, ya tentunya sesuai dengan episode-episode sebelumnya. Jadi kuliahnya di luar negeri dan sekarang lagi masa-masa pandemik, jadi balik dulu ke Indonesia. Kita berkenalan dulu dengan tamu kita di sini. Mungkin Dika bisa memperkenalkan diri, asalnya dari mana, terus sekarang kuliahnya di mana, Dik? Oke, lanjut, Dik. Oke, perkenalkan, halo sahabat Mahathir, Elaborasi Channel gitu ya. Salam untuk teman-teman yang menonton di Elaborasi Channel. Perkenalkan, nama aku Andika Ibrahim Nasution, asal dari Medan, kuliah sekarang di International Islamic University Malaysia, jurusan Islamic Relate Knowledge and Heritage. Begitu. Kalau dibilang umur sih harusnya tahun ini kita wisuda gitu ya. Cuman karena emang pernah kuliah di Indonesia, terus pernah persiapan IELTS juga, jadi sekarang masih beranjak ke semester 4 begitu. Aku kan emang sekolahnya dulu SMP SMA kan di pesantren gitu. Jadi kalau di pesantren aku itu sebutin nggak bang pesantrennya? Nggak apa-apa, sebutin aja. Oh ya udah di Gontor gitu. Kalau di Gontor kan organisasi yang benar-benar organisasi itu yang di bawah pondok langsung itu baru SMA. Jadi kalau SMP aku hanya ikut organisasi, mungkin bukan kalau dibilang organisasi, anak-anaknya organisasi yang di bawah organisasi itu. Organisasi terbesar di Gontor itu adalah OPPM sama koordinator pramuka. Jadi OPPM itu organisasi pelajar pondok modern Darussalam Gontor. Kalau koordinator pramuka itu ada angku-angkunya, andalan koordinator urusan latihan, urusan perlengkapan, urusan latihan. Cuman kalau SMP aku cuma ikut kayak panitia-panitiaan dalam organisasi. Tapi pas SMA, karena emang di Gontor kita SMA ke SMP, SMP ke SMA, jadi pas SMA-nya emang udah ikut dari kelas 2 SMA, ketua bagian sampai kelas 6 pun ketua bagian di bagian penerangan, terus kelas 6-nya pindah di bagian pramuka. Ini aku pakai bajunya. Aku bagian andalan Oh. koordinator urusan perlengkapan. Ini nggak sengaja ya, aku cuman nggak lagi males cari baju, aku dapat ini di lemari, aku pakai ini aja gitu. Berarti memang bukan Kenangan em, lah. secara tiba-tiba ya pertanyaan ini. Oke. Iya, iya, betul. Sebenarnya organisasi jujur, aku senang berorganisasi dan aku orangnya tipikal orang yang nggak ada kerjaan. Karena kalau nggak ada kerjaan, ya pikiran kita bisa kemana-mana gitu. Dengan kita sibuk di organisasi, kita juga mendapatkan sesuatu yang baru, baik itu relasi, pengalaman, ilmu, terus pertemanan begitu. Jadi aku memilih organisasi itu karena emang benar-benar pengen, bukan karena dipaksa atau karena ini gitu, tapi karena emang pengen banget tahu dan terakhir emang cinta gitu. Jadi karena emang benar-benar mau terjun langsung, ya karena itulah tadi yang disebutkan ada teman, relasi, pengalaman, kebaikan, pertemanan gitu. Jadi emang benar-benar di organisasi yang nggak bisa kita dapatkan di dalam dunia perkuliahan begitu. Oke, kalau selama di organisasi mungkin aku kalau di pondok emang itu tadi yang aku sebutkan. Terus di perkuliahan mungkin tahun lalu aku mungkin hanya menjabat di dua organisasi, yaitu PPI IUM sama PPI Malaysia. Itu hanya sebagai anggota. Kalau di IUM sebagai kesejahteraan masyarakat, kalau di Malaysia sebagai Kominfo, komunikasi dan informasi. Terus untuk tahun ini mungkin nggak tahu kenapa tiba-tiba 4 langsung, dan itu pun jabatan bukan jabatan yang main-main. Seperti kalau jabatan sekarang aku mungkin dapat di PPI Dunia Kepala Divisi Gerakan di Komisi Pendidikan.
begitu. Terus Hmm. kalau di PPI Dunia kawasan, jadi PPI Dunia ini ada 3 kawasan, Asia Oseania, Amerika Eropa, dan juga Timur Tengah Afrika. Aku sendiri karena kuliah di Malaysia masuknya kawasan Asia Oseania. Alhamdulillah diberi amanah juga di Deputi Kantor Komunikasi dan Informasi. Terus untuk di Malaysia, alhamdulillah juga mungkin aku termasuk badan penasehat yang masih S1 gitu. Jadi aku sendiri di PPI Malaysia sebagai Badan Penasehat PPI Malaysia 2019-2020. Terus kalau di kampus itu sih Bang, deputi juga wakil koordinator di Divisi Kesejahteraan Masyarakat. Wah, jadi Itu kalau di pengalaman untuk organisasi. Kalau di iya, pengalaman cuman organisasi. kalau di kepanitiaan Ah, apa namanya? Ya mungkin ada sesuatu lah kemarin baru selesai. Nantilah kita bahas kalau di kepanitiaan. Itu nanti. kalau di organisasi. Cuman tahun ini mungkin pengen satu fokus, tapi yang bisa kita memimpin betul lah. Itu doain Iya, aja lah benar. Bang. Nanti di akhir Juni ini gitu. Tapi maju nggak ya gitu. Masih Benar. berpikir lah. Waduh, ini yang nonton kacau ini nanti. Ketahuan. Oke, oke, oke. Jadi alhamdulillah ketika itu aku di PPI Dunia karena Kadif Gerakan di Komisi Pendidikan kita mempunyai program namanya Bantu Guru Melihat Dunia, yang mana program ini program unggulan dari PPI Dunia. Ini adalah program tahun ketiga begitu. Tapi sayangnya program ini kita tidak bisa jalankan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Bantu Guru Melihat Dunia ini membawa guru-guru dari Indonesia ke berbagai negara untuk mengetahui, mendalami sistem pendidikan yang berada di luar negeri begitu. Nah, Hmm. kenapa bisa bersama Mbak Najla Shihab? Karena Mbak Najla Shihab itu mempunyai komunitas atau sebagai komunitas guru cikal begitu. Hmm. Nah, jadi kita emang ingin bekerja sama dengan komunitas guru cikal Indonesia. Nah, karena Mbak Najla Shihab, aku lupa ya, atau founder atau bagaimana, yang Ya, ingin dia membantu foundernya mensupport ini, kita karena semua guru, semua murid, Dika. itu mungkin. Jadi aku takut salah sampai. Jadi uh, itu kita bekerja sama karena Hmm. dibantu Guru Melihat Dunia kita buatlah suatu program di acara Millennial Connect yang kita adakan di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia yang Jakarta kemarin. Jadi kita mengadakan dalam Millennial Connect itu juga ada janji publik. Janji publik itu adalah kayak ini adalah janji publik. Janji publiknya itu janji pelajar-pelajar Indonesia yang akan membawa guru ke luar negeri gitu. Oh, gitu. Jadi aku bersama Mbak Najla Shihab membahas untuk mengembangkan janji-janji ini supaya dibantu oleh para ikrar. Ikrar ini adalah Ikatan Keluarga Alumni Luar Negeri kalau nggak salah. Jadi di situ di perjanjian itu kita mengundang beberapa DPR RI, terus anggota dewan atau alumni-alumni luar negeri yang sudah mempunyai pekerjaan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi di situ aku ngomong bersama Mbak Najla Shihab gitu. Itu aku juga nggak nyangka sih. Dan di BGMD itu aku menjabat sebagai steering komite di kepanitiaan Bantu Guru Melihat Dunia. Sebenarnya sama aja sih, maksudnya kenapa tadi bisa sama Mbak Najla Shihab, karena itu tadi kan. Ini kenapa bisa memoderatori Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin karena di kepanitiaan jabatan aku juga sebagai steering komite pertama itu. Jadi emang kita tuh emang ada siapa yang akan menjadi moderator itu. Jadi terus sebenarnya aku steering komite ada 4 orang, tapi di situ kita apa namanya, siapa nih gitu. Terus mengenai juga yang kita kasih tema kan tentang makosid syariah dalam berbangsa dan bernegara gitu. Emang kan fakultas aku tadi tentang Islam juga. Terus yang Oh, kedua, akhirnya. terus yang itu yang kedua. Terus yang ketiga, karena aku mungkin yang mengundang beliau langsung melalui cucunya nomor 2. Jadi Oh. emang yang undang tuh aku yang menghubungi langsung ke seluruh jajaran staf, baik itu ke Kepsekwapres, Kepala Kesekretariatan Wakil Presiden, terus ke Biro Protokoler Humas, Protokol IT, itu aku yang mengkoordinir semua langsung ketika itu. Jadi kita kan ada 10 ustadz yang kita undang,
aku itu mendapat penanggung jawab. Yang aku tanggung jawab itu ada 2 ustadz. Pertama Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi karena Ustadz Abdul Somad udah full, sebenarnya udah kontak-kontakan udah, cuman karena udah full, jadi ya udah Pak Wapres aku benar-benar kekeh Bismillah lah, Insya Allah dapat gitu. Jadi dengan itu pun Alhamdulillah selama PPI Dunia berdiri belum pernah bisa, kalau sedengar aku ya, ini sepengetahuan aku, itu baru pertama kali bisa mengundang Bapak Wakil Presiden. Wow. Jadi Mungkin itu juga jadi alhamdulillah salah satu dengan hal pencapaian tertinggimu lah ya. iya betul. Aku juga sebenarnya takut ketika berbicara langsung dengan Kapolsek Wapres gitu ya, melalui chat aja, karena bahasanya itu benar-benar bahasa ilmiah yang menggunakan metode seperti membuat surat gitu, koma, titik, italic, bold, itu tuh benar-benar pengalaman yang sangat berharga bagi aku sendiri. Wah, ketika kita mengkomunikasi langsung dengan para staf protokoler biro wakil presiden aja seperti ini gitu. Jadi benar-benar aku tuh selalu, Anda berada di mana, bagaimana keadaan koneksi ketika menjadi moderator, harus briefing, menyiapkan teks yang apa yang aku omongkan begitu. Itu tidak sembarangan. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan secara rinci dan detail waktu, timing, dan komunikatif. Ya, Betul lah. tidak Kita seperti harus menjadi seorang yang komunikatif. benar-benar. Itu. Jadi Sama orang yang itulah tinggi lah ya. alasannya. Mungkin iya, betul. Dan ketika itu jujur aku keringat dingin gitu. Wajar aku pun nggak berani, nggak menyiapkan teks. Aku jujur ketika diwawancara aku melihat teks karena takut mengeluarkan kata-kata yang tidak kita ucapkan begitu. Jadi daripada salah, mending aku melihat teks begitu. Jadi alhamdulillah acaranya ya kalau dibilang sukses ya sukses, tapi ya pasti ada kekurangan lah di situ. Itu Mas Mahathir. Itu suatu pencapaian sih buat aku pribadi. Jadi walaupun ya berakhir-akhir dahulu bersenang-senang kemudian itu sangat benar sih. Iya, benar. Jadi wah itu sangat pengalaman yang sangat luar biasa. Bisa berbicara langsung walaupun dunia online bersama Bapak Wakil Presiden. Tapi kalau misalnya nggak pandemi COVID ini, aku berada domisiliku di Jakarta, itu sebenarnya seharusnya ketemu langsung Iya, benar. dialog begitu. Cuman karena tinggalnya di Medan emang nggak ada flight juga, ya udah online begitu. Oke, ya. Oke, mungkin dengan pertanyaan ini kan semua orang beda-beda ya gitu. Cuman aku menjawab aja apa sih kriteria aku supaya aku tetap teguh di organisasi gitu. Pertama sih yang harus kita punya adalah keikhlasan gitu. Keikhlasan karena kalau kita ikhlas insya Allah pasti balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti datang gitu. Karena ikhlas itu nggak ada yang bisa mengukur, hanya Tuhan yang bisa mengukur keikhlasan, tolak ukur keikhlasan tersebut. Terus keduanya pasti kita harus jujur dalam melakukan hal apapun, karena di sistem organisasi kan banyak kita harus dengan jujur. Yang ketiga mungkin waktu tuh yang harus kita pikirkan, yang mana kita tidak boleh memprioritaskan sesuatu yang tidak harus kita prioritaskan begitu. Seperti kan kuliah itu juga adalah amanat dari orang tua gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar membagi waktu, walaupun aku sendiri pun belum bisa 100% benar-benar memanage waktu, tetapi dengan kita berusaha insya Allah bakalan bisa sih gitu. Terus coba berusaha mencintai apa yang kamu duduki sekarang. Jangan hanya kamu menjabat karena supaya dilihat orang, bukan. Tapi kita menjabat itu karena ada tujuan tertentu, tujuan kebaikan yang mana bisa. Dia dalam Islam kan amal jariah begitulah yang membantu satu sama lain gitu. Kalau kita udah mencintai apa yang sudah kita lakukan, insya Allah itu bakalan lancar sih semua gitu. Mungkin kalau dari aku sih itu aja udah kita bisa genggam, insya Allah semuanya itu bakalan lancar sih. Sama yang terakhir, segala sesuatu itu bakalan lancar kalau ibadah kita pun lancar. Karena dengan ibadah kita aman, maksudnya kita melakukan perintah Tuhan, ya muamalah ma Allah baru muamalah ma'anas begitu. Jadi kita juga bakalan dibantu kalau kita udah muamalah ma Allah gitu.
Itu dia. Gitu. Oke, ya gitulah teman-teman. Jadi beberapa tips dari Dika, apa yang dia pegang teguh selama berorganisasi, sebuah teman-teman itu bisa diambil pelajarannya ya bagi teman-teman, karena pengalaman Dika yang sudah melanglang buana ya, udah mendunia. Oke, untuk di sesi terakhir bisa tanya-tanya yang seputar Dika yang belum, mungkin bisa nanti saya tanyakan ke Dika. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu support channel Mahathir, karena di Elaborasi Channel akan kita hadirkan teman-teman yang inspiratif, terus juga mengupas dan melihat pendidikan baik itu di Indonesia maupun di dunia yang akan kita coba kulik bersama-sama teman-teman, dan kita bisa pelajari itu dan ambil hikmahnya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih Dika sudah hadir. Terakhir Bang dari aku dong. Mungkin nanti aku akan ajak juga Bang Mahathir di YouTube channel aku gitu ya. Karena Bang Mahathir sudah ajak aku akan ajak balik di YouTube aku. Jadi aku juga punya channel YouTube. Nanti mungkin kita akan kolaborasi ya, Andika Captain 90. Oke, nanti saya akan kasih linknya ya. Elaborasi TV, iya betul. Sama follow Instagram aku ya, Andika 90 Captain. Asik. Oke, nah itu teman-teman. Jadi follow Dika juga, dan Instagram Dika nanti semua linknya itu akan saya taruh Instagram di kolom deskripsi teman-teman. Siap Mas Mahathir. Oke. Ada lagi Dik? Udah cukup. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini, dan jangan lupa untuk share jika info-info yang kalian dapat itu bermanfaat, dan jangan sampai ilmu yang kita dapat hari ini itu di kita saja, dan teruskan coba teruskan agar pahalanya terus berjalan teman-teman. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan dan salah teman-teman. Saya pamit dan undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Assalamualaikum. Terima kasih Dika. Ya Bang.